Yang keempat apa Bang yang keempat? Cara memperbaiki sholat, A. Cara memperbaiki sholat. Yang keempat itu teman-teman ada hal unik yang seringkali kita tuh suka lupa ya. Minum dulu ya, lumayan kering. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarau, A, kemarau. Kita sholat tidak khusyuk karena ada hal lucu yang terjadi. Seringkali kita tidak pernah meminta khusyuk tersebut. Itu ya. Ketika kita sholat kita cuma baca niat doang. Di sini mungkin kalau minta suruh ngacung mungkin sedikit yang akan mengacungkan tangannya. Ketika pertanyaannya adalah apakah di sini ada di antara teman-teman sebelum sholat itu minta ya Allah saya pengen sholat saya khusyuk kayak gitu. Mungkin sedikit. Kita cuma niatnya doang kan gitu ya. Itu juga niat juga cuma hafal cangkem gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Gitu ya, hafal di mulut gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu. Nanti nih sholat zuhur, apa beneran kita niat sholat zuhur? Atau jangan-jangan cuma niat sholat doang kan? Gitu ya. Karena seringkali yang terjadi adalah kita cuma niat sholat aja. Gitu. Nah, itu tadi kita berharap sholat khusyuk, tapi kita tidak pernah benar-benar minta untuk sholat khusyuk. Ya, ini yang menjadi hal lucu di kita itu. Itu. Ya Allah, izinkan saya atau berikanlah saya kesempatan dan kekuatan agar saya bisa sholat zuhur dengan khusyuk ya gitu kan. Jadi itu tadi yang paling pertama adalah kalau kita pengen sholat khusyuk minta teman-teman itu ya minta untuk sholat khusyuk. Jadi itu yang sering kali terlewat oleh diri kita. Gitu. Kita pengen sholat khusyuk tapi kita tidak pernah minta sholat khusyuk. Gitu ya. Kita pengen mobil kita minta, ya enggak? Kita pengen motor kita minta. Kita pengen uang jajan kita minta. Spesifik, ya. Ya enggak? Minta 300.000 buat apa? Jalan-jalan, gitu ya. Tapi buat khusyuk kita bahkan lupa untuk meminta. Teman-teman, padahal itu adalah perkara penting buat kita. Itu adalah perkara prinsip. Itu ya. Nah, seringkali kita lupa. Ya. Kita perukunannya sampai ikut pengajiannya. Ya nih, alhamdulillah ikut workshop sholat khusyuk gitu kan. Workshop sholat perukunannya itu kita benar-benar ikutan gitu ya. Bahkan pengajian-pengajian di kampung itu kan ngebahas tentang fikih sholat tuh luar biasa sering diulang-ulang ya. Tapi jarang sekali kita diajarkan untuk meminta kehusuan dalam sholat. Gitu. Itu ya. Nah, maka di sini itu ya yang paling pertama adalah kalau kita pengen khusyuk dalam sholat minta dulu. Terus yang berikutnya adalah berlatih teman-teman. Berlatih. Khusyuk dalam sholat juga sama. Itu ada tingkatannya juga. Buat orang awam khusyuk dalam sholat itu ukurannya adalah selama kita ingat kalau kita sedang sholat itu sudah khusyuk. Gitu ya. Jadi iya semudah itu sebenarnya. Nanti ada levelnya lagi. Kadang-kadang kita baru juga orang awam tapi sudah menempatkan khusyuknya kita sampai khusyuknya level ulama gitu ya. Apalagi level sahabat, level mujahidin gitu ya Bang. Zaman Rasulullah itu ada yang kena panah sampai tidak merasakan rasa sakitnya. Padahal bukan tidak merasakan rasa sakitnya Bang. Mereka sadar bahwa tubuh mereka terkena anak panah. Tetapi karena begitu nikmatnya mereka sholat, sehingga kenikmatan sholat itu yang membuat rasa sakitnya terenyahkan. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi bukan berarti ketika kita khusyuk seperti kita berada dalam dimensi ke-7 gitu ya, bukan. Kita tetap sholat, ingat ya, eling gitu kan. Tetapi karena begitu nikmatnya sholat tersebut, sampai membuat kita seolah-olah lupa. Nah, artinya di sini, dan ini adalah definisi yang hak. Karena kadang ada orang yang memberikan definisi yang batil, kayak tadi ya, kayak seolah-olah dia sholat, tetapi hatinya udah ada di mana. Atau justru kita mah kalau kayak gitu juga bisa, gitu ya. Orang sering kali begitu kok. Saya lagi sholat, jasa di sini, hati saya mah udah di rumah, gitu kan ya. Berarti saya khusyuk dong, nah justru bukan. Kayak gitu. Nah, justru itu tadi
Yang benar itu justru menempatkan hati dan jasad kita pada tempatnya. Itulah definisi khusyuk. Dan untuk orang awam, selama kita masih ingat bahwa kita lagi sholat, maka pada saat itulah kita sedang khusyuk. Jadi itu dulu teman-teman. Jadi kita takbir nih, kan kita tadi yang pertama udah minta untuk agar Allah memberikan kehusuan. Terus kita takbir, sholat. Baca iftitah masih ingat bahwa kita lagi sholat. Baca Al-Fatihah masih ingat. Itu kan ya, pas giliran baca apa yang lain gitu kan, udah mulai lupa tuh. Udah ingat kunci, udah ingat make up, udah ingat belanjaan yang belum di check out. Udah mulai tanggal 2 kan. Tahu aja pengalaman. Iya. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Udah mulai tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau udah mulai ingat, alihkan lagi. Gitu. Saya sedang sholat. Alihkan lagi. Nanti ingat lagi kayak gitu, alihkan lagi. Jadi terus mengalihkan. Bahwa saya sedang sholat, saya sedang sholat. Itu dulu ya. Jadi ukuran buat orang awam, khusyuk itu adalah sadar bahwa dirinya sedang sholat. Baru nanti ketika kita sudah sadar, ada nikmat yang Allah titipkan. Jadi nikmat ketika kita sedang sholat. Jadi itu ya, semuanya harus selalu ada tahapannya. Kayak gitu. Ada ininya, urutannya kayak gitu. Jadi itu tadi, kalau kita pengen sholat kita khusyuk itu tadi, minta dulu. Terus kita minta sholat khusyuk. Terus yang berikutnya, karena definisi khusyuk terutama untuk orang awam adalah ketika kita ingat kalau kita lagi sholat, maka itu lakukan dulu. Baru kalau ini udah selesai, baru next levelnya. Kayak gitu ya. Seperti itu insya Allah. Oh yang berikutnya Bang?